Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Memasuki awal pekan hari ini, Senin tanggal 7 Oktober 2024, gereja memperingati Santa Perawan Maria, Ratu Rosario. Sarmagus CSSR mengajak saudara-saudari merenungkan kutipan Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37. Kita dengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu ketika, seorang ahli kitab berdiri hendak mencobai Yesus. Guru, apakah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, benar jawabmu itu, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya orang itu berkata lagi, dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tapi juga memukulnya, dan sesudah itu meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Dia melihat orang itu, tapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika melihat orang itu, dia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah ke tempat itu seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasih. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya dia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Menurut pendapatmu, siapakah di antara ketiga orang ini adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasih kepadanya. Yesus berkata, pergilah dan lakukanlah demikian. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan, membaca dan merenungkan kutipan Injil hari ini tentang siapakah sesama manusia, kita diingatkan saudara-saudari, atau minimal saya teringat akan kata-kata Rasul Yakobus, bahwa iman tanpa perbuatan itu adalah mati. Dari sini kemudian kita bisa menuju ke Injil hari ini. Siapakah sesamaku manusia? Pertanyaan ini muncul setelah seorang ahli kitab berdiri dan bertanya kepada Yesus, hukum mana yang pertama dan utama? Apa yang kuperbuat untuk memperoleh hidup kekal? Lalu Yesus bertanya kembali, apa yang tertulis dalam kitab Taurat? Dan kemudian orang itu menjawab tentang hukum kasih. Kemudian saudara-saudari, setelah orang itu menjelaskan bahwa untuk masuk ke hidup kekal orang harus menjalani hukum kasih, Yesus menegaskan, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian maka engkau akan hidup. Tapi untuk membenarkan dirinya, orang ini masih ngeyel dan bertanya, tetapi siapakah sesamaku manusia? Disitulah Yesus kemudian mengambil contoh tentang
orang Samaria yang baik hati. Saudara-saudari, dari kutipan firman ini jelas sekali bagi kita bahwa orang bisa saja beriman, orang bisa saja beragama, tapi belum tentu orang mampu mewujudkan imannya itu dalam tindakan kasih, dalam tindakan bela rasa. Sangat nyata dalam contoh cerita yang disampaikan Yesus kepada ahli kitab itu tentang siapa sesama manusia. Ada imam di situ yang tugasnya memimpin ibadah. Ada orang Lewi melewati orang yang baru dirampok. Mereka lewat saja. Ini orang-orang beriman, tokoh-tokoh agama. Dan datanglah yang ketiga, orang Samaria yang seringkali dianggap kafir. Yang dianggap sebagai orang yang tidak beriman, tapi justru dia yang menunjukkan wujud atau wajah iman itu dalam tindakan kasih kepada orang yang membutuhkan pertolongan. Saudari dan saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, saya teringat akan sebuah kalimat yang bagus, bahwa kasih itu adalah kata kerja. Artinya, bahwa kasih itu menjadi sungguh nyata ketika itu dilakukan. Ketika itu diwujudkan di dalam tindakan nyata. Kasih adalah kata kerja. Artinya bahwa orang yang mengaku mengasihi, dia menunjukkan kasih itu dalam tindakan yang nyata. Bukan hanya kata-kata hampa, bukan hanya manis di mulut. Saudari dan saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, ternyata mewujudkan kasih dalam tindakan bela rasa itulah yang menjadi kunci untuk orang memperoleh hidup kekal. Itu artinya apa? Orang bisa saja beriman, tapi kalau iman itu tidak diwujudkan dalam tindakan kasih, tindakan bela rasa, maka itu sama dengan omong kosong. Itu ibarat tong kosong yang nyaring bunyinya. Iman justru harus menjadi nyata dalam tindakan kasih. Maka Yakobus benar, iman tanpa perbuatan itu adalah mati. Saudara-saudari, umat beriman terkasih dalam Tuhan, Yesus dalam Injil hari ini mengajarkan, sekaligus mengajak kita untuk membangun kesediaan berbela rasa, membangun kepedulian bagi sesama sebagai perwujud nyataan iman. Beriman kepada Allah mesti nyata dalam relasi, di dalam sikap, di dalam perbuatan kepada orang lain. Relasi kasih untuk sesama selalu menghidupkan, selalu menyelamatkan. Karenanya, wajah kasih dan kemanusiaan itu selalu bersifat universal, tanpa pembedaan. Saudari dan saudara, setiap hari tidak sulit kita menjumpai orang yang terluka. Setiap hari tidak sulit untuk kita menjumpai orang yang susah, orang yang sakit, orang yang stres, orang yang berbeban berat, orang yang penuh dengan pergumulan, orang yang membutuhkan pertolongan. Pertanyaannya adalah, apakah kita bisa menolong seperti orang Samaria yang baik hati? Sangat jelas dalam Injil Yesus ingin mengeritik orang-orang yang sok beriman, sok suci, sok saleh, yaitu para imam kaum Lewi, orang Farisi, ahli Taurat atau ahli kitab yang merasa saleh dan suci, tapi sayangnya ketika ada orang yang terkapar butuh pertolongan di pinggir jalan, mereka tidak peduli. Justru yang tulus hati menolong adalah orang yang dianggap kafir, yaitu orang Samaria. Saudari dan saudara, umat beriman terkasih, kita menjadi benar-benar sebagai orang beriman manakala kita berani tunjukkan wajah iman itu di dalam kasih yang nyata. Kita diajak untuk menjadi
orang-orang Samaria zaman now yang punya kepekaan untuk peduli, yang punya keterbukaan untuk segera menolong ketika ada yang memanggil untuk meminta pertolongan. Kepedulian untuk membantu dengan tulus tanpa memikirkan balasan, itulah kasih. Dan itulah yang akan menunjukkan wajah kekristenan kita, wajah kekatolikan kita. Semoga saudara-saudari dalam seluruh karya pelayanan kita sepanjang hari ini, kita semakin dimampukan melaksanakan segala sesuatu penuh kasih dan peka untuk menolong orang yang sungguh membutuhkan. Mereka ada di sekitar kita. Maka kita harus berani menjadi orang Samaria zaman now. Tuhan memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, sumber kasih sejati, berilah kami akal budi yang cerah, hati yang penuh cinta. Semoga kami mampu menyatakan kasih-Mu bagi sesama sebagai perwujudan dari iman kami kepadamu. Jangan biarkan kami kehilangan kasih, kami kehilangan belas rasa. Jangan biarkan kami tidak peduli kepada penderitaan, kepada orang-orang yang terluka, yang berbeban berat, yang penuh pergumulan. Semoga kami mampu menjadi orang-orang Samaria zaman now. Terpujilah nama-Mu sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari. Atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.